kita masih hidup, lu bantu mereka, lu bantu masyarakat Indonesia. Gua nggak minta lu bantu gua bukan pejabat, gua bukan orang partai, gua nggak butuh suara masyarakat, gua nggak butuh popularitas. Yang ada gua ngomong-ngomong kayak gini, besok gua masuk penjara atau gua dibunuh orang, ditembak orang, gua siap gitu loh. Sama aja kok, mati ditembak orang atau mati di penjara sama mati karena gagal ginjal ini nih, sama aja ujung-ujungnya. Ya tapi minimal sementara kita di Indonesia, Der, sementara kita masih hidup, kita bantulah masyarakat lah. Aplikasi saya makin melebar di sini ya. Kaki udah susah digerakin di sini, nafas susah. Terus kalau malam selalu sesak nafas karena infeksi dan menggigil di situ teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya juga ya ikhlas aja kalau dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari itu sakit, tahanin sakit juga nggak enak gitu loh. Secara resmi, ya, saya mengundurkan diri ya, sebagai kuasa hukum dari yayasan. Udah geleng-geleng aja di sini. Ya kenapa emang? Udah bilang, gue nggak peduli uangnya mau dikasih kemana. Iya. Dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Karena gue nggak suka orang itu pelin-pelan kiri kanan segala macam. Kalau sudah bilang A, kalau maunya begitu ya begitu selesaikan. Gue udah sepaneng banget masalah ini. Kalau akhirnya gue udah sampai di Maumere, uangnya harus selesai. Mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Lu di kubu mana, Bang? Gue kubu gue lah. Gue pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gue tanggung jawab sama donatur gue. Nggak ada gue kubu Novi, kubu Agus. Gue pengen nyelesain donasi. Turut berduka cita atas meninggalnya kuasa hukum Agus Salim yaitu Alvin Lim. Pasca meninggalnya Alvin Lim, publik dibikin heboh dengan pernyataan sikap dari Irjen Pol Riki yang mundur dari kuasa hukum Novi. Di sisi lain, Denny Sumargo bersama Gary, pihak Yayasan Novi sedang melangsungkan perjalanan menuju NTT untuk memberikan donasi Agus Salim ke korban bencana Gunung Lewotobi. Meskipun banyak pertentangan dari banyak pihak, Densu masih tetap memberikan bantuan itu ke korban bencana NTT Lewotobi karena uang ini semua berasal dari tempat atau podcast Denny Sumargo. Dalam waktu 3 hari saya tunggu ya, sampai nggak itu uang ke NTT, dan orang NTT terima nggak itu uang? Tidak akan diterima dan tidak akan dikasihkan. Saya berani taruhan, saya pertaruhkan nama besar orang-orang ini. Kalian sudah podcast terang-terangan akan menyerahkan uang itu, kasih beneran. Jangan enggak ya. Kalau saya bilang nggak berani kalian kasih, dan orang NTT nggak akan berani menerima. Pasti marah kalian bawa uangnya orang buta yang penuh air mata, yang uang konflik tiba-tiba dibawa ke daerah yang susah. Bukannya yang bikin senang orang, hanya memindahkan kesusahan di sini ke kesusahan di sana. Betul nggak? Ini sumbangan itu harus ikhlas sukarela, bukan dialihkan begini, nggak bisa. Farhad Abbas yang kini kebingungan dengan statementnya di media, ternyata donasi itu diserahkan langsung oleh Denny Sumargo bersama Yayasan Novi. Dengan penuh gembira, Densu beserta yayasan menikmati perjalanan menuju NTT menyerahkan bantuan donasi itu. Ada salah satu pihak yang kecewa dengan aksi yayasan ini, salah satunya yaitu Irjen Pol Riki yang berbarengan dengan berpulangnya Alvin Lim. Irjen Pol Purnawirawan Riki juga pamit undur diri dari kuasa hukum atau pengacara dari Yayasan Novi Pratiwi. Sekarang secara resmi, ya, saya mengundurkan diri ya, sebagai kuasa hukum dari yayasan. Kenapa saya harus mengundurkan diri? Karena saya mempunyai sifat hukum adalah hukum. Jangan dibawa nilai kemanusiaan ditutupi oleh bahasa
berasaskan hukum. Saya tidak mau. Ya. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Densu ke sana tuh, menurut hemat saya sebagai seorang penyidik, sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya, yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus, kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena tokoh utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum melewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga Denny Sumargo. Yang keempat donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur. Ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur dan dibubuhkan tanda tangan basah, tidak asal katanya-katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum. Kira-kira gitu. Jadi dengan peristiwa ini saya sudah ingatkan. Jadi biar tahu kenapa alasan saya mengundurkan diri ya. Saya sudah ingatkan, silakan. Saya ini mantan Kapolda NTT. Saya sangat senang, bahagia terjadi pengalihan itu. Tapi ada mekanisme hukum yang tidak boleh ditabrak. Dengan mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus sudah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Gary, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya, junior saya, penyidik-penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Karwasidik, maka saya bilang saya taat hukum, taat azas, lebih baik saya mundur. Daripada nanti saya berada di sana, akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Kalau terjadi pelaporan telat, nah saya ngomongnya padanya gitu loh ya. Jadi jangan sampai kenapa Pak Riki itu mundur? Itu alasan saya. Saya tidak benci, tidak marah, dan saya sudah ingatkan. Sudah saya ingatkan loh ya. Jangan lakukan tindakan itu tindakan yang melanggar barikade hukum. Tapi tetap berangkat tadi pagi. Ya sudah, saya berharap juga, saya mantan Kapolda NTT mengharapkan kepada Polda NTT mencermati nih, ya. Para punggawa ataupun pemerintah daerah, berbahagia kalian menerima uluran tangan daripada siapapun, tetapi jangan menerima uluran tangan dari sumber uang yang bermasalah atau bersengketa.